posisi duduk dengan kaki menumpu di atas satu kaki itu sangat kurang baik karena salah satunya tidak ergonomis. Jadi tubuh manusia itu harus ergonomis dari posisi duduk, posisi tidur dan lain-lain. Jadi memang ketika kaki itu sudah menumpu, bagian tumpuan untuk duduk satu bagian itu sudah tidak ergonomis, berdampak nantinya kondisinya otot mengalami kelelahan. Banyak sekali sekarang orang yang melakukan aktivitas yang salah karena hanya gara-gara duduk yang kelamaan, berkepanjangan, jadi yang menimbulkan kondisi seorang ini mengalami cedera pada otot. Tempat duduknya harus ergonomis. Ergonomis itu nyaman dan sesuai dengan anatomis. Sangat menentukan ergonomisnya satu tempat duduk itu. Dari kondisi kaki yang menumpunya tidak ergonomis, dengan kondisi duduk juga tidak ergonomis, itu akan berdampak nantinya akan terganggu pada bagian pinggang, bagian pinggul, dan bagian lutut. Nanti akan mengalami kekakuan otot atau ketegangan otot karena salah satu otot itu akan memendek dan memanjang. Ketika dilakukan terus-menerus akan berdampak menjadi cedera pada ototnya. Coba duduk. Nah, ini harus tegak. Yang benar ini harus tegak. Ya. Bentuk sudut 90 derajat yang benar. Badan harus tegak. Iya. Ya, lurus. 90 derajat. Ini kalau posisi yang salah seperti apa? Tidak boleh tumpuan satu bagian, misalkan kiri lebih nyondong, ini tidak boleh, atau kanan tidak boleh. Ini yang mengakibatkan nanti otot mengalami kelelahan juga. Jadi harus tengah. Disilah seperti ini akan bertumpu pada bagian pantatnya, panggul. Makanya satu otot akan mengalami pemanjangan dan satu otot akan mengalami kependekan. Ini nyaman tapi memang berdampak. Jika cedera yang dibiarkan akan menimbulkan atrofi, gitu. Jadi posisinya harus benar. Ini badan lurus, tidak boleh bungkuk ke depan atau kan. Nah, ini yang salah ini. Jadi banyak orang yang mengalami akhirnya gangguan pada otot, mengalami kelelahan. Ini kenapa posisi seperti ini Kak boleh? Kondisinya juga sama, posisi yang tidak anatomis. Ketika tidak anatomis, makin lama dibiarkan, ini akan mengalami gangguan kelelahan ototnya, bungkuknya. Ketika mau menegakkan akan sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, satu harus duduk posisi ergonomis atau simetris antara kiri dan kanan, harus sesuai duduknya itu bagian pantatnya. Yang berikutnya, jangan terlalu lama duduk. Kebanyakan orang kalau sudah bekerja atau sudah melakukan aktivitas itu duduk terlalu lama. Jadi jarak waktu antara 15 sampai 30 menit itu berdiri dulu sebentar. Ya, melakukan stretching atau peregangan, itu baru duduk kembali. Hanya memerlukan waktu 1 menit sampai 2 menit. Jadi setelah duduk terlalu lama, dia harus berdiri tegak lurus. Ya, seperti ini. 1 menit atau 2 menit baru duduk lagi. Ya, seperti ini. Tetapi ada metode lainnya, yaitu dengan melakukan senam di kursi. Seperti itu, banyak sekali yang dilakukan. Seperti apa senam di kursi itu? Contohnya senam di kursi, tangannya lurus, ini bungkuk ke ini adalah stretchingnya ketika setelah diberikan penanganan. Atau liuk, bungkuk, balik lagi, liuk, bungkuk. Ini lurus. Nah,
Ini tangan ke atas, dipegang dua-duanya. Ya. Tegak. Turun. Nah, ini hanya dilakukan 1 menit. Saran untuk masyarakat yang pertama, lakukan kondisi duduk secara ergonomis 1. Kedua, harus mengingat dan mengetahui bahwa kita harus mengenal diri kita. 1, berat badan contohnya. Berat badan itu harus diidealkan. Kedua, sarana prasarananya, tempat duduknya sendiri itu harus nyaman. Yang ketiga, kebanyakan yang tidak tahu kondisi ruangan yang ber-AC, kadang-kadang dingin di otot semakin tinggi, itu akan mengakibatkan kontraksi di bagian-bagian tubuh kita. Contohnya, kebanyakan orang kena dingin dengan posisi maju badan ke depan, posisi duduknya itu posisi yang udah salah, ototnya kena suhu AC tersebut dingin, semakin lama kontraksi dan menimbulkan nyeri. Akhirnya terasa pegal, lama-lama pegal, kok lama-lama jadi nyeri, semakin lama dari mulai pinggang, panggul sampai kaki mengalami nyeri. Itu yang harus dijaga, kondisi suhu yang itu juga harus diingat. Berikutnya lagi harus selalu jangan lupa minum itu sangat penting. Tubuh manusia itu perlu cairan yang cukup. Yang berikutnya yaitu harus selalu melakukan aktivitas olahraga. Mungkin itu yang saya sarankan untuk masyarakat luas.